Selain NPK sebagai makanan utama tanaman, ada beberapa pupuk yang memang difungsikan sebagai tambahan saja, yaitu ZPT. Dalam aplikasinya, bisa dicampur dengan pupuk pelengkap cair, dan kalsium. Pertanyaannya, untuk kapan saja bahan ini diaplikasikan pada tanaman normal? Seperti yang juragan tahu, pupuk seperti ZPT tidak bisa diaplikasikan dalam waktu yang sering. Jika berlebihan mungkin tanaman akan tumbuh tinggi, tapi batangnya lemas dan berisiko roboh. Di video kali ini, akan kita bahas bagaimana campuran ZPT di fase vegetatif dan generatif. Bagaimana campurannya, dan pada kapan saja aplikasinya. Untuk mempercepat pertumbuhan, kita bisa memakai ZPT. Salah satu produk yang bisa digunakan di semua fase adalah Dekamon. Kandungannya termasuk tinggi dan sangat melengkapi untuk mempercepat pertumbuhan. Manfaatnya di cuaca panas untuk mengatur laju pertumbuhan. Bisa menghijaukan pertumbuhan lebih seragam antara tunas, daun dan batangnya, dan bisa membuat batang cabai tahan di cuaca panas. Karena Dekamon ini juga memperkuat struktur batang. Saat ini, di Shopee harga Dekamon per botol 500 ml sekitar 70 ribuan. Sekaligus melakukan pemupukan daun, ZPT ini bisa juragan campur dengan pupuk daun. Misalnya pakai lili, yang memang khusus untuk masa pertumbuhan cabai. Kandungannya terdiri dari nitrogen 8%, fosfat 3%, dan kalium 5%. Kelebihannya, cepat terserap oleh tanaman, dan menyuplai hara mikro juga. Meskipun tidak disebutkan di kemasannya, tapi, lili ini merupakan pupuk yang dibuat dari ekstrak rumput laut. Sehingga ada juga kandungan protein. Di cuaca yang panas, agar tidak terjadi kekeringan penyemprotan, ditambah dengan pupuk yang fungsinya membuat batang tanaman bisa berdiri tegak. Daun-daunnya pun juga tidak lembek. Di antara banyak jenis pupuk kalsium, dalam campuran ini pakai yang bentuknya nitrat, seperti CNG. Karena kalsium ini tidak menaikkan pH larutan, sehingga daun masih bisa menyerap campuran pupuk dengan maksimal. Atau dengan kalsium Java Hygros. Kalsium ini juga tidak menaikkan pH larutan. Ketiganya dipakai sebagai nutrisi tambahan di fase vegetatif. Dengan dosis penggunaan, pakai Dekamon 0,5 ml per liter, lili 1 ml per liter, dan CNG 2 gram per liter. Penyemprotannya hanya 2 kali, sebelum tanaman masuk fase generatif dengan interval 1 minggu. Misalnya juragan aplikasikan di penyemprotan ke-6 dan ke-7. Dosis ZPT tadi sebenarnya merupakan setengah saja dari yang tertera di kemasannya. Daripada diaplikasikan 1 kali dengan dosis 1 ml per liter, lebih baik diaplikasikan 2 kali dengan setengah dosis. Tanaman lebih siap menerimanya. Terlebih aplikasinya dicampur dengan pupuk daun dan kalsium juga. Jadi tetap mencukupi. Tidak selalunya, kondisi lingkungan mendukung tanaman cabai. Dekamon sendiri masih bisa digunakan di fase generatif. Terutama pada saat setelah petik. Ada kalanya, buah yang dihasilkan lebih kecil dari hasil buah petikan sebelumnya. Pemakaiannya masih sama seperti tadi. Di cuaca panas, selain dengan pupuk daun juga dikombinasikan dengan pupuk kalsium nitrat. Tapi, pupuk daun yang digunakan berbeda. Kalau tadi menggunakan lili, sekarang pakai Astonis. Sama-sama pupuk yang terbuat dari ekstrak rumput laut. Yang kandungan utamanya nitrogen 4% dan kalium 9%. Sebenarnya dalam pupuk ini juga ada kalsiumnya. Maka dalam aplikasinya nanti,
pupuk kalsium yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, sekalipun sudah di fase generatif. Secara keseluruhan, kandungannya membuat warna buah akan mengkilat dan cerah, tentu meningkatkan bobot dan kualitas buah, dan mempertebal dinding sel tanaman. Per kemasan 250 ml harganya 60 ribuan. Dosisnya, menggunakan 1 ml per liter Dekamon, 1 ml per liter Astonis, dan 3 gram per liter CNG. Aplikasinya juga hanya 2 kali saja, dengan interval 1 minggu. Sampai sini, bisa kita ambil kesimpulan. Pada tanaman yang sehat, ZPT digunakan hanya beberapa kali saja, untuk mempercepat. Di fase vegetatif tanaman lebih seragam, dan di fase generatif membantu tanaman berbuah agar kembali maksimal. Campurannya dengan pupuk daun lebih mantap. Tetap produktif, meskipun di cuaca panas. Kiranya itu saja untuk kali ini. Tips bertani selanjutnya, akan kita bahas di next video. Sampai jumpa.